Ya, pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Pak Yuda. Pak Yuda, kalau kita lihat ini kan BI rate selama ini adalah 6,75%. Lalu kemudian berubah per tanggal 19 Agustus nanti menjadi 5,5, tentunya dengan instrumen yang lain. Lalu kemudian orang menilai bahwa apakah ini akan terjadi penurunan suku bunga acuan atau bagaimana sebetulnya, Pak? Ya, pada prinsipnya perubahan ini tidak mengubah stance kebijakan moneter. Ini perlu saya garis bawahi, tidak mengubah stance kebijakan moneter. Tadi jelas sekali di gambar yang tadi disampaikan di dalam slide tadi, bahwa BI rate itu sekarang itu ekuivalen dengan 12 bulan term structure. Jadi 6,75 itu sama dengan suku bunga operasi pasar 12 bulan. Sedangkan yang 1 minggu itu adalah 5,5 yang jadi ini hanya pergeseran di dalam kurva term structure yang sama. Jadi tidak ada perubahan stance kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter. Ya. Memang dengan adanya penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia kemarin yang 75 basis point, dengan kuatnya transmisi kebijakan yang diharapkan dari perubahan ini akan mempercepat penurunan suku bunga deposito, mempercepat penurunan suku bunga lending rate dari perbankan. Tapi perubahan ini sendiri tidak mengubah stance kebijakan moneter. Artinya 5,5% ini akan setara dengan 6,75% untuk BI rate begitu. Lalu apa nanti dampaknya terhadap industri perbankan misalnya? Kalau kita kan lihat pasti ini dampaknya akan banyak nih ke industri perbankan, akan ada dampak juga ke pasar modal, akan ada dampaknya juga ke misalnya sektor real begitu nanti ke depannya. Yang jelas ini akan dengan adanya memperkuat transmisi kebijakan moneter, suku bunga perbankan akan lebih cepat merespon penurunan suku bunga BI rate kemarin, sehingga diharapkan demand for kredit, kalau suku bunga kredit rendah kan permintaan akan kredit akan meningkat, sehingga diharapkan pertumbuhan kredit juga akan meningkat. Yang kedua adalah perubahan framework kebijakan operasional kebijakan moneter ini juga akan memperdalam pasar keuangan, ya, karena BI 7-day repo rate ini akan menjadi acuan bagi suku bunga di jangka-jangka yang lebih panjang, misalnya 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Dan itu nantinya akan dilepas kepada mekanisme pasar pada waktu implementasi. Jadi yang sekarang dengan menggunakan fixed rate tender, nantinya pada waktu implementasi kita akan menggunakan variable rate tender di dalam auction-nya. Nantinya ketika sudah diterapkan 19 Agustus nanti, ini mudah-mudahan efektif begitu ya. Bunga mana yang kemudian akan merespon secara cepat terhadap BI 7-day repo rate ini? Tentu saja yang pertama adalah suku bunga yang jangka pendek, yaitu suku bunga overnight, ya, PUAP overnight akan merespon dengan cepat, dan diharapkan juga suku bunga yang lebih jangka panjang, suku bunga deposito, kemudian yield obligasi, suku bunga lending juga akan mengacu pada suku bunga ini, sehingga ini juga transmisinya akan lebih kuat. Kalau kita lihat kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap sektor perbankan. Ini kan juga ada yang bilang bahwa ini akan likuiditasnya akan bagus, tapi kemudian juga ada dari pihak investor dari pihak asing menyatakan bahwa kenapa sudden shift, kenapa seolah-olah berpaling atau beralih dengan secara mendadak. Mungkin Pak Yuda bisa jelaskan. Ya, sebenarnya kalau kajian di Bank Indonesia, riset dilakukan di Bank Indonesia sudah lama ini, sudah sejak 5 tahun yang lalu. Tetapi kita kan memang baru umumkan di Jumat lalu, dan ini pun belum diimplementasikan secara efektif. Baru akan diimplementasikan nanti di 19 Agustus. Memang ada sebuah transisi ini untuk agar semua mempersiapkan dirilah dengan adanya ini. Bank Indonesia juga akan melakukan sosialisasi, komunikasi dengan investor, dan itu juga sudah kami lakukan dengan. Kenapa ini tidak diterapkan sejak dulu, Pak Yuda? Ya, pertanyaan apa kondisi-kondisi yang kemudian membuat hal tersebut tidak dilakukan sejak dulu? Kenapa timingnya sekarang gitu ya pertanyaannya? Ada yang sangat substansial, yaitu dulu ataupun sejak katakanlah 2010, 2000 sampai 2014, inflasi masih relatif tinggi. Kita tahu BBM juga masih subsidi, begitu subsidi dipotong, inflasi langsung naik ke. Tapi pertumbuhan ekonomi saat itu juga tidak buruk kan?
Iya, tetapi yang penting bagi Bank Indonesia di dalam stance kebijakan moneter adalah inflasi kan. Yang kedua adalah nilai tukar. Ya, 2013 sampai 2015 kita masih dihadapkan pada uncertainty, volatilitas nilai tukar. Sekarang ini alhamdulillah membaik sehingga ini adalah timing yang tepat karena inflasi maupun nilai tukar dalam kondisi yang kondusif. Gitu. Baik, dialog nanti kita akan lanjutkan tentunya Pak Yuda, kita ada informasi terlebih dahulu dan kita akan lihat pemirsa bagaimana tanggapan sejumlah pihak dengan langkah otoritas moneter yang mengubah kebijakan suku bunga ini. Emang sekarang kalau fund manager pasti dia bilang BI rate. Emang itu akhirnya yang dilihat-lihat. BI rate-nya turun apa tidak apa. Itu yang mempengaruhi arus modal masuk atau keluar, mempengaruhi kurs. Apa ya memang kurs juga termasuk yang merupakan sasaran kebijakan, tujuan kebijakan Indonesia. Tapi yang paling utama inflasi, bukan kurs. Ya, nah oleh karena itu, ya bikinlah sesuatu. Ini BI rate itu kayak apa sih? Ya, BI rate itu sekarang sekitar 6,5 itu. Dan kita tanya instrumennya apa sih? Nah, kita harapkan reverse repo itu menjadi instrumen. Dulu kan instrumen dari menentukan BI rate itu adalah SBI. Oke, dia bisa tarik SBI untuk naikin rupiah atau turun interest atau lepas SBI untuk naikin interest. Nah, tapi sekarang kan instrumennya nggak ada. Saya harapkan ini jadi instrumennya. Saya kira dari sistem itu tidak terlalu banyak mengalami gangguan terhadap inflasi ya, karena itu kan dari sisi ya kan tadinya dengan BI rate ya itu terhadap tingkat, akhirnya dampaknya terhadap tingkat bunga di perbankan. Tapi dengan repo ini sebetulnya mengurangi tekanan terhadap perbankan, tetapi tidak cukup tajam sehingga menurut saya hanya tidak cukup signifikan lah artinya perubahan terhadap inflasi. Pemirsa tetaplah bersama kami karena Economic Review akan segera kembali untuk Anda.